Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hanifah Ahmadini dengan NIM C2208, kelas epidemiologi 22. Jadi di sini saya membahas tentang epidemiologi penyakit menular. Epidemiologi adalah ilmu kesehatan yang mempelajari bagaimana penyakit dan tantangan kesehatan lainnya menyebar serta faktor-faktor yang mempengaruhinya. Jadi apa itu epidemiologi penyakit menular? Epidemiologi penyakit menular adalah ilmu yang mempelajari tentang pola penyebaran penyakit atau kejadian yang berhubungan dengan kesehatan beserta faktor yang dapat mempengaruhi kejadian tersebut dan cara mengendalikannya. Jadi pembahasan yang saya ambil di sini itu tentang HIV. HIV itu adalah virus yang menyerang sistem kekebalan tubuh yang menyebabkan AIDS ketika tidak diobati. Penularan terjadi melalui hubungan seksual yang tidak aman, penggunaan jarum suntik secara bersama, dan transfusi darah. Gejala awal mirip seperti flu, dapat 2-6 minggu. Setelah infeksi diikuti fase tanpa gejala yang bisa bertahan hingga 10 tahun. Jenis-jenis HIV itu ada dua, jenis HIV tipe 1 dan HIV tipe 2. Jadi penyebaran HIV tipe 1 adalah jenis yang paling umum dan tersebar luas di seluruh dunia. Sekitar 95% penderita HIV memiliki HIV. Cara penularannya itu HIV tipe 1 dan lebih besar daripada HIV 2, baik melalui hubungan seksual maupun transmisi vertikal ibu ke anak. Jadi pencegahan HIV itu ada yang pertama abstinensi, tidak melakukan hubungan seksual di luar nikah untuk menghindari paparan tersebut. Yang kedua, be faithful, menghindari perilaku berganti-ganti pasangan. Yang ketiga, menggunakan kondom. Yang keempat, drunk no, menghindari penggunaan narkoba dan terutama jarum suntik. Yang keempat, memberikan education, memberikan informasi mengenai tentang HIV, cara penularannya, pencegahan, dan cara pengobatannya. Jadi contoh kasus HIV yang saya ambil itu ibu rumah tangga yang terinfeksi HIV. Jumlah ibu rumah tangga yang terinfeksi HIV mencapai 35%. Angka tersebut lebih tinggi dibandingkan kasus HIV pada kelompok lainnya seperti suami pekerja seks atau MSM. Aktivitas ini telah menyumbang sekitar 30% penularan dan dari suami ke istri. Dampaknya kasus HIV baru kelompok ibu rumah tangga bertambah 5,100 kasus setiap tahunnya. Kata Dr. Sarir, ia mengatakan penyebab tinggi. Jadi pencegahan HIV itu bisa pertama itu abstinensi dan tidak melakukan hubungan seks di luar nikah untuk menghindari paparan HIV. Yang kedua itu be faithful, hindari perilaku berganti-ganti pasangan. Yang ketiga, menggunakan kondom. Tiap berhubungan seks baik melalui vagina dan maupun melalui dubur. Yang keempat, drunk no, menghindari penggunaan narkoba dan jarum suntik. Yang kelima, memberikan education, memberikan informasi mengenai tentang HIV, cara penyebarannya, dan pencegahan dan pengobatannya. Ini contoh kasus HIV yang saya ambil itu ibu rumah tangga yang terinfeksi HIV. Jumlah ibu rumah tangga yang terinfeksi HIV mencapai 30%. Angka tersebut lebih tinggi dibandingkan kasus HIV yang pada kelompok lainnya seperti suami pekerja seks atau kelompok MSM.
aktivitas ini telah menyumbang sekitar 30% penularan dari suami ke istri. Dampak kasus HIV pada kelompok ibu rumah tangga bertambah 5,100 kasus setiap tahunnya. Kata Dr. Sarid, ia mengatakan penyebab tingginya penularan HIV pada ibu rumah tangga karena pengetahuan akan pencegahan dan dampak penyakit yang rendah, serta memiliki pasangan dengan perilaku seks berisiko. Ibu rumah tangga yang terinfeksi HIV berisiko tinggi untuk menularkan virus kepada anaknya. Penularan bisa terjadi sejak dalam kandungan, saat proses kelahiran atau menyusui. Secara umum, penularan HIV melalui jalur ibu ke anak menyumbang sebesar 20-45% dari seluruh sumber penularan HIV, seperti melalui seks, jarum suntik, dan transfusi darah yang tidak aman. Dampaknya sebanyak 45% bayi yang lahir dari ibu yang positif HIV akan lahir dengan HIV, dan sepanjang hidupnya akan menyandang status HIV positif. Saat ini kasus HIV pada anak usia 1-14 tahun mencapai 14,150 kasus. Angka ini setiap tahunnya bertambah sekitar 700-1000 anak dengan HIV. Jelas dari Dr. Sarid terkait dengan proses deteksi, Kemenkes mencatat hanya 55% ibu hamil yang dites HIV karena sebagian besar tidak mendapatkan izin suami untuk dites. Dari jumlah tersebut, 7,53 positif HIV dan 76% belum mendapatkan pengobatan HRV. Jadi itu tadi tugas video yang saya buat. Selebihnya dan kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.